buka usaha gitu. Bukan Iya. coba-coba ya, sudah berjalan malah ya Bu ya. Mungkin Mencoba yang pertama saya buat tempe. Tempe Oh, juga pernah tempe. apa ini laku ya? Saya bilang gitu. Saya masuk ke menantu saya itu. Itu ada pisang raja nangka. Oh, itu nggak bisa pisang pok, misalnya. ya, Kan pisang bisa. triwulan. Heeh. Terus pisang apa itu? Belum Belum pernah tahu, sama ada. sekali. Saya buka Google. Iya, iya. Oh, buka Google. Iya. Ya, laku atau enggak ya? Sekarang kira-kira kayak semacam hambatan mental mindernya itu udah berkurang belum? Bu? Nggak ada. 2 kintal pisang 2 kintal itu habis dalam berapa lama? 3 hari. Oh, 3 hari. Kita jangan mudah putus asa. Iya. Satu. Yang kedua tetap semangat. Terus yang Semangat. ketiga jangan hanya berhenti di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Ya pun. sahabat-sahabat sekalian di bumi Begoe Jejama, ketemu lagi dengan sesi hari ini untuk Kopi Robusta. Kopi Robusta ini adalah klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Nah, channel ini berkomitmen untuk membangun narasi-narasi dan ide yang segar, solutif, inspiratif, dan menggugah semangat untuk mewarnai dunia maya khususnya Kabupaten Lampung Barat. Baik sahabat-sahabat sekalian, tamu dan inspirator kita pagi ini adalah Bu Sarengatun. Benar ya Bu? Bu Ya, Sarengatun, betul. atau biasa kami panggil Ibu Atun. Beliau ini sejauh yang kami tahu adalah seorang guru, berlatar belakang seorang guru ya Bu ya. Selain itu juga akan menuturkan kisahnya juga tentang kewirausahaan yang beliau bangun sampai saat ini. Mungkin untuk lebih akrabnya dengan pemirsa Kopi Robusta, kita persilakan saja Ibu Atun untuk memperkenalkan diri secara langsung. Monggo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarengatun, biasa dipanggil kalau sehari-hari panggil dengan Bunda Atun. Bunda. Keseharian saya di sana sebagai kepala sekolah TK Dharma Wanita. Oh iya, jadi kepala sekolah TK. Iya. Nah, jadi untuk mengisi kesibukan atau mengisi keseharian atau kekosongan waktu setelah pulang sekolah, saya membuat usaha kecil-kecilan. Ya, pertama kali saya buat usaha kecil-kecilan, saya merasa minder sebetulnya. Takutnya apa? Takutnya apa usaha saya ini diterima oleh masyarakat setempat. Iya, sudah was-was duluan gitu Iya, ya, Bu, saya ya. sebelum melangkah saya sudah was-was duluan. Alhamdulillah setelah itu saya coba untuk bergerak sedikit demi sedikit. Ya, selangkah demi selangkah saya mulai memberanikan diri untuk membuka usaha tersebut. Memperbesar skalanya Iya, lah ya. memperbesar skalanya. Oh baik, itu Iya. teman-teman, itu tadi perkenalan singkat dari Bu Atun mengenai latar belakangnya, profilnya sebagai kepala sekolah di salah satu taman kanak-kanak di Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian ya Bu ya. Iya. Kemudian juga Bu Atun tadi sekilas sudah menyinggung mengenai sudah mulai coba-coba buka usaha gitu. Bukan Iya. coba-coba ya, sudah berjalan malah ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, bidang usaha yang digeluti apa aja gitu. Ya, pertama sekali saya waktu itu mencoba, yang pertama saya buat tempe. Tempe Oh, juga pernah tempe juga ya? Pernah Mas. Ya. Tempe itu juga pernah lancar saya. Cuman untuk pemasaran itu kadang-kadang terkendala. Terkendala tidak ada yang mengeluarkan. Oh, Waktu gitu. itu Ah, ya. iya. Sebetulnya kita nggak ngeluarin juga, peminat itu udah banyak yang datang ke rumah. Gitu. Nah, karena tempe itu lebih rumit daripada bikin keripik pisang. Iya. Dari bikin keripik pisang, akhirnya saya sudahi, saya coba lagi ke yang lain. Yang pertama kali saya buat 2 sikat pisang. 2 sikat pisang itu saya coba, saya bilang, apa ini laku ya? Saya bilang gitu, saya masuk ke menantu saya itu. Insya Allah kalau nggak laku saya ngider Bu, katanya Oh, gitu. gitu. Dia bilang. Oh jadi sebentar Bu, pertama tempe dulu Bu. Iya, Selesai dari tempe, tempe. sempat berhenti tempe langsung ke keripik gitu ya Iya, Bu ya. Oke. iya. Nah, Ya, tempe dulu sebetulnya saya setiap hari itu saya produksi pertama 5 kilo ya. Saya coba 5 kilo, terus naik 10 kilo ke 20 kilo, langsung
setengah kintal Setengah saya kintal. coba ya. Nah dari setengah kintal itu karena pemasarannya itu agak sulit di sana kan banyak saingannya kalau tempe ya. Oh, kalau tempe Nah, banyak di ya, sana, ya? kalau Produsen tempe banyak di sana, banyak Bu, sekali ya. Jadi memang banyak yang dari orang-orang itu masuk. Alhamdulillah yang paling lancar juga yang punya saya. Tempenya, Iya, tempenya. Oh iya. Iya. Tapi ketika Ibu memutuskan untuk beralih dari tempe tadi ke keripik, yang keripiknya ini sudah berapa lama berjalan, Bu? Untuk Keripik usaha itu mulai pandemi pertama kita diliburkan. Kita diliburkan, begitu kita liburkan di sekolah nggak ada kegiatan ya. Oh iya, iya. Nah, saya mau bikin apa, terus saya mau coba usaha apa supaya saya itu nggak diem di rumah. Oh iya. Nah, saya nggak bisa diam di rumah, terus saya harus memulai usaha baru. Alhamdulillah anak saya itu kan carinya pisang gitu ya. Iya. Setiap hari ngelangsir pisang. Kata saya, Ibu mau nggak coba bikin keripik? Katanya, ini kan banyak pisang yang nggak bisa dibuat sale, terus nggak bisa dikeluarin, katanya gitu. Terus kalau nggak bisa dikeluarin, Ibu coba bikin keripik. Katanya gitu. Ya boleh, saya bilang gitu. Daripada nganggur, saya bikin keripik, coba 2 sikat. Oh iya. Nah, 2 sikat itu 2 sikat saya, itu 2 sisir ya, Bu? 2 sisir, Oh, 2 ya. sisir. Oke. 2 sisir saya buat yang rencengan Rp1.000-an itu. Aha. Saya taruh di warung. Iya. Nah, sudah saya taruh di warung. Itu 3 hari 2 renceng itu habis. Terus permintaan dari warung, Bu, coba ditambahin. Nah, saya tambah bikin 1 tandan. Nah, habis 5 hari habis 1 tandan itu Oh ya. iya, dari pertama 2 sikat tadi Dari terus 2 sikat, meningkat iya. 1 tandan. Iya. Uang pertama saya nggak punya sama sekali. Oh gitu. Jadi pisang itu ditaruh, bikin labu, katanya Iya. ini tak kasih minyak 1 kilo. Oh gitu. Nah, jadi cuman minyak. modal minyak sama pisang Iya, tadinya. minyak sama pisang dengan Iya. plastik yang kecil itu, yang Iya. Rp1.000-an itu. Nah udah gitu kata anak saya, coba mah nanti kalau sudah ini coba bikin yang nggak besar. Rupanya mungkin orang dari nyicip satu kan berjalan ya. Nah angkat lagi saya buat yang 5 ribuan, tapi bungkusnya nggak seperti ini. Oh iya. Bungkusnya masih biasa, plastik Oh. yang tebel yang kecil Oh itu. iya. Iya. Mungkin belum ada labelnya juga. Belum ada label. Nah itu, nah merangkak dari sana, alhamdulillah di bulan Agustus tanggal 16. 16 Agustus. Nah ada relawan go virtual memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke Pekon Trimulyo. Nah dari situlah saya ucapkan banyak terima kasih. Punya saya bisa keluar, olahan saya bisa keluar, dan saya bisa membuat lebih banyak lagi dari yang pertama. Oh gitu ya, Bu. Iya. Cuman ini sekilas balik tadi yang Ibu sampaikan tadi bahwa idenya kepikiran untuk bikin keripik itu awalnya justru karena ada jenis-jenis pisang tertentu mungkin yang nggak bisa dibawa Nggak bisa dibuat, ke iya, luar nggak bisa daerah, iya. nggak bisa dibikin sale, Iya. gitu. Itu kemudian jadi keripik. Memang ada ya, Bu ya, ada misalnya ada pisang jenis-jenis tertentu yang nggak bisa dibikin sale gitu. Ada, itu ada pisang Raja Nangka. Oh itu nggak bisa pisang dibikin pok, sale. iya, Kan pisang kepok. Sriwulan. Heeh. Terus pisang apa itu? Pisang susu kata orang Jawa, Oh, iya, kata orang Sunda itu pisang gelis itu ya. Itu kan nggak bisa dibuat. Iya. Nah itulah saya bikin pertama itu bukan pisang yang aneh-aneh, nggak ada Raja Nangka, nggak ada kepok, nggak ada Sriwulan. Saya pakainya apa? Yaitu pisang yang tadi itu yang saya bilangin pisang susu, Oh iya, pisang susu. pisang gelis itu ya. Iya, jadi Gitu. mungkin itu karena pemasaran keluar sempat macet kalau dikirim dalam bentuk pisang mentah, kemudian mungkin terpikir oh kenapa nggak sebagian dibikin keripik Iya. gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, baik. Nah, gini Bu, jadi sekarang setelah mencoba beberapa bulan untuk menekuni usaha di bidang keripik ini, kira-kira ngeluarin varian apa aja Bu yang sudah dikeluarin Oh, dari yang keripik sudah ini? dikeluarin itu ada original, coklat, jagung manis, jagung bakar, balado dengan rasa oren. Oh gitu. Iya. Nah Ibu untuk bikin varian rasa itu ndak ada belajar ketika menekuni atau memang sudah lama punya? Belum tahu, belum pernah tahu sama pada- sekali. Saya buka Google. Iya iya. Oh buka Google. Iya. Ya, Caranya makanya- saya buka Google. Gimana caranya supaya usaha saya ini Iya. bisa
Iya. dikenal orang Iya, gitu. iya. Nah, Jadi nggak kehabisan akal ibu-ibu seumur yang yang sudah generasi masa lalu sebenarnya masih nanya sama Google juga iya, masih Bu, nanya ya? sama Google caranya gimana kata saya. Kalau coklat itu gimana? Ada kan yang coklat lumer, terus ada juga yang coklat ini yang saya buat ini bukan coklat lumer tapi Iya, coklat iya. tabur. Iya. Iya, ini juga untuk jagung manisnya itu juga yang tabur. Iya semua. Karena coklat lu yang tabur ini dia kan kalau tanpa susu dia nggak bisa lengket. Jadi mengarahnya banyaknya ke susu dengan gula putih. Oh gitu. Iya. Iya. Baik Ibu, tadi sempat Bu Atun cerita bahwa sebenarnya mungkin menekuni perkeripikan ini dan omsetnya mulai meningkat itu justru ketika awal-awal pandemi dan Iya. mungkin sedikit saya koreksi bahwa kami relawan itu datang ke Trimulyo itu tanggal 18 Juli 2020. Juli ya? Iya, Juli. Iya. Yang tanggal 16 Agustus iya, itu, betul. tanggal 15 Agustus itu waktu kita ketemu Pak Bupati waktu beliau mau naik ke Temiangan, pengibaran bendera. Mungkin Ibu sempat ketemu juga di sana. Iya. Nah, ini jadi yang menarik atau entah kebetulan atau enggak, tapi memang ada peningkatan yang cukup signifikan omset penjualan Ibu antara ketika sebelum bergabung dengan komunitas dengan ketika sudah bergabung. Memang ada perubahan ya Bu ya? Sangat. Sebelum kami belum ada komunitas bergabung dengan Go Virtual yang UMKM Go Virtual Lampung Barat itu, kita masih istilahnya bergubek di situ aja ya. Kita nggak bisa di keluar. satu pekon atau Masih satu cuma kecamatan Trimulyo mungkin. aja. Oh, Trimulyo Boro-boro doang. ke kecamatan. Jadi Gedung Surian aja belum tembus ya, Belum. sekecamatan Gedung Surian. Oke. Iya, baru ini aja. Nah kalau sekarang kemana aja itu, sudah dipasarin kemana aja? Ya alhamdulillah itu sekarang yang paling laris ini ada di Cafe Diva. Oh, Iya. kerjasama sama Cafe Cafe Diva Diva. punya Mas Iya. Wahyu. Mas Wahyu Cafe Diva. Iya, ya di Cafe Diva, terus yang di Bandar Lampung, dengan di Kota Bumi, Iya. terus di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Iya, ada ini ya. Lampung Barat, iya. Oh ya, jadi mungkin ini ya. Sekarang kayak tadinya kan Ibu mungkin sempat cerita ngerasa minder, ngerasa kurang percaya diri. Apakah ketika memasarkan ini waduh laku atau enggak ya? Sekarang kira-kira kayak semacam hambatan mental mindernya itu udah berkurang belum Bu? Nggak ada. Nggak ada malah. Sekarang malah nggak ada. Relax aja gitu ya Bu, ya Relax jual aja, sekarang. tawar-tawarin Iya, aja gitu. iya. Masya Allah, ya. Nah gini, jadi seperti juga teman-teman yang sebelumnya sudah tampil dan berbagi kisahnya di sini kan selalu ada yang diceritakan apa dampaknya bergabung dengan komunitas ini dengan peningkatan bidang usaha Ibu gitu. Mungkin Ibu bisa cerita. Ya kalau saya dampaknya bergabung di sini sangat bermanfaat sekali bagi kami ya, bagi saya terutama ya. Karena dulu dari saya yang dari sedikit, yang mulai saya takut untuk mulai usaha. Alhamdulillah dari sini dari banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang selalu memberikan motivasi ke kita supaya kita jangan istilahnya kalau usaha jangan berhenti di situ. Terus kita gimana supaya ada peningkatan. Jadi kita selalu sharing dengan teman-teman itu. Oh iya. Iya. Baik Ibu, tadi itu ngobrol-ngobrolnya tentang produknya, tentang mulai usahanya, kisah mulai usahanya. Nah mungkin ada harapan-harapan yang ingin Ibu sampaikan baik ke komunitas maupun harapan untuk pengembangan usaha Ibu sendiri. Ya, harapan saya saya ingin lebih meningkatkan usaha saya lagi, dan saya mohon motivasi dari teman-teman semua dan mohon untuk kerjasamanya bagaimana supaya hasil produk saya ini lebih dikenal di luar. Atau dikenal lebih luas lagi gitu. Oh iya. Oh ya, ngomong-ngomong selama ini mungkin jaringan yang dimanfaatkan itu mungkin ya jaringan dari komunitas gitu, hubungan dengan antara teman sama teman gitu, saling mempromosikan gitu Bu ya. Oke, selain harapan-harapan itu tadi, ada nggak juga motivasi yang ingin Ibu sampaikan mungkin sebagai statement penutup kepada teman-teman pemirsa? Motivasinya ya sama semua teman-teman yang ikut mempunyai andil di UMKM ini, mudah-mudahan kita jangan mudah putus asa. Satu, yang kedua tetap semangat. Terus yang ketiga, jangan hanya berhenti di tempat. Iya. Semangat dan semangat motivasinya itu. Jadi kita jangan lemah. Jangan lemah dan jangan malas.
Iya. Intinya hanya situ. Kalau kita malas untuk berusaha, kita malu. Gimana kita mau bisa bangkit? Ya. Nah, iya. Mungkin betul. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman semua, baik apapun usahanya, ya saya mohon untuk kerjasamanya dan selalu bersemangat, dan jangan pula kita merasa minder di situ. Iya. Jadi ngomong-ngomong, Ibu yang tadinya mungkin semuanya dikerjakan sendiri, Bu ya. Sekarang Iya. sudah sempat ngerekrut karyawan, barangkali ngerekrut orang kerja ya, Bu ya. Iya. Oh, 3 orang, Sudah Bu? 3 orang. 3 orang tuh dari tadinya nggak ada mempekerjakan Sama siapapun sekali. sama sekali. Jadi mungkin karena ngejar apa ya, omset penjualan Omset, yang terus iya. meningkat. Pesanan-pesanan itu Iya. kan semakin banyak ya. Sekarang saya sekali buat itu 2 kintal, 2 kintal pisang. 2 kintal itu habis dalam berapa lama, Bu? 3 hari. Oh, 3 hari 2 Nggak bisa kintal 1 tapi ya? hari, karena Begitu. yang kerja di tempat saya itu dari jam 9 pagi karena di rumah masih ngurus rumah tangganya. Nah, dia pulang jam setengah 10 malam. Oh gitu, iya. Nah ini sempat kan saya juga sempat main ya, sempat Iya. sebelum apa keripiknya Ibu ini ada labelnya begini gitu. Iya. Mungkin kapan, Bu, bisa diceritakan kapan kepikiran untuk bahwa keripiknya harus dikasih label, dikasih gambar yang bagus gitu? Itu sebetulnya saya punya ide kayak gini udah lama. Cuman teman-teman itu belum ada yang bisa ngasih informasi. Desain mungkin gimana cara desainnya desain gimana. ini. Terus saya kepekon. Kata saya gini, coba saya buatin label supaya keripik saya itu agak manis, saya bilang gitu. Oh, Bisa manis. dikenal di luar manis Penampakannya gitu ya? penampilannya. Saya bilang gitu. Terus kata itu yang bekerja di Pekon, boleh, Bu, katanya. Mau apa? Bingung saya juga pertama kali mau apa. Nah, setelah saya katanya setia ya, Bu. Kalau setia saya kurang pas, saya bilang gitu. Iya. Nah, saya maunya ini aja, barokah. Kalau barokah itu kan intinya, kalau kita dari segi barokahnya, insya Allah ke depan itu usaha kita bisa lebih maju. Iya, berkelanjutan ya, berkahnya ya, Bu ya. Iya, berkesinambungan. Baik, ini karena di mejanya itu sudah dipajang beberapa produk keripiknya. Mungkin ada beberapa varian, Bu, di sini. Apa Jadi cuma ada- satu macam nih, Bu? Ada Keripiknya? 3. Ada 3 ya. Iya, ini yang original. Terus ini yang coklat dan itu yang jagung manis. Oh, ada Iya. original coklat Iya. dan jagung manis. Jagung manis, iya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Kopi Robusta, itu tadi obrolan kita dengan Bu Sarengatun, Bu Atun dari Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, pemilik brand keripik Barokah. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan keripiknya, bisa langsung datang ke Pekon Trimulyo, atau kalau misalnya sulit mencari lokasinya sudah ditandai di Google Map. Jadi teman-teman bisa langsung cari searching melalui Google Map di mana letaknya. Mungkin kalau nanya Talang Panjang, Talang Panjang, Talang Tengah, Iya. Bu Atun itu susah, bisa cari keripik Barokah Bu Atun. Tapi gitu. nggak ada di sana, cuman saya sendiri yang namanya Bu Atun. Oh iya. Dan yang unik seperti ini cuma Iya. Ibu Atun Iya. sendiri. Oke, Cuma Ibu saya Atun, sendiri. terima kasih sudah berbagi inspirasi, berbagi kisahnya hari ini. Semoga semangat yang Amin. disampaikan dan kisah yang disampaikan oleh Bu Atun bisa menginspirasi kita semua. Teman-teman semua, sampai jumpa di sesi Kopi Robusta selanjutnya. Untuk saat ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.